Oke, halo teman-teman trader, kembali lagi di channel kita, WalXpips. Oke, jadi setiap minggunya kita akan coba untuk analisa mingguan, ya, analisa mingguan beberapa pair, ya yang pastinya ya yang major pair lah kayak ini. Sekarang yang akan kita bahas pertama kali ini adalah Euro USD. Nanti setelah ini juga ada GBP JPY, ada USD JPY, ada GU GBP USD, sama yang terakhir adalah gold. Oke, kita mulai. Untuk Euro USD. Oke, untuk Euro USD kita lihat memang selama seminggu kemarin, itu berarti dari sini. Oke. Dia melakukan penurunan sampai area ini, dan di penutupan kemarin hari Jumat dia naik. Oke. Jadi kalau secara teknikal, kalau kita lihat secara teknikal memang ada SNR kuat itu di sini, di area ini. Oke. Ya, untuk yang join di grup saya udah paham lah apa yang dimaksud gitu kan. Memang zone ini agak lebih besar, tapi untuk mengecilkan zone kita bisa lihat di time frame lebih kecil. Oke, next seminggu ke depan Euro USD ini akan kemana? Itu kalau kita lihat secara teknikal, ya kita memprediksi dia masih akan tetap sideways di area ini. Oke, sambil juga menunggu news USD yang mungkin minggu depan nggak terlalu rame newsnya. Lupa saya, NFP itu tanggal berapa, Jumat besok atau Jumat depan gitu ya. Kalau memang Jumat besok, ya seperti biasa yang kita tahu, satu minggu menjelang NFP itu memang biasa market itu akan sideways. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih ada posisi, ya kalau memang udah floating profit ya saran saya di close. Tapi kalau floating minus ya silakan ditentukan sendiri apa yang harus diputuskan. Oke, next lanjut. Yang kedua kita akan bahas pound sterling yen. Oke, GBP JPY. Oke, ini kalau kita lihat selama seminggu kemarin memang masih melakukan penaikan yang lumayan. Selain melakukan penaikan, ini dari sini bang ya, dari open market hari Senin, Selasa agak sideways, Rabu naik. Oke, dan waktu close market hari Jumat dia sampai di sini. Oke, jadi untuk GBP JPY ini seperti yang kita tahu, selama seminggu kemarin itu newsnya tentang pound sterling nih, tentang GBP itu lumayan banyak. Oke, ada CPI, ada PPI, ada apalah beberapa gitu, saya nggak terlalu hafal, mungkin bisa dicek sendiri di Forex Factory. Itu memang news itu memang lagi lumayan banyak ya. Dan hasil newsnya pun juga bagus semua gitu loh untuk pound sterling. Makanya dia naik cukup signifikan. Banyak nih. Untuk ukuran currency ini lumayan banyak. Oke. Prediksi next ke depan, kalau kita lihat, oke, kita coba kecilin time frame sebentar. Oke, kalau yang saya lihat kita punya SNR di sini, resisten. Ini sebenarnya jarang saya akan jelasin sampai time frame kecil ini di sini, tapi nggak apa-apa sekali-sekali. Oke,
Jadi kalau kita lihat ini memang dia masuk nih. Oke, dia dari bawah dari 3 minggu yang lalu dia naik dan sekarang memang masuk ke dalam sini. Selama seminggu depan apa yang akan terjadi? Oke, kita akan tunggu seller atau buyer yang ada di area ini. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau memang dia mau turun, pasti akan ada seller yang sangat signifikan untuk menurunkan market, mendorong market ke bawah maksudnya. Oke, jadi dia akan ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan mungkin yang terdekat bisa alert di sini. Oke, tapi itu kalau ke bawah. Tapi kalau memang dorongan big player ini ke atas gitu, artinya ada buyer ya, dia akan terus untuk break ke atas. Oke, tugas kita hanya ngikutin market kemana dia akan pergi. Prediksinya kurang lebihnya seperti itu. Oke, next GBP JPY udah. Kita lanjut ke GU. Ya, ini kurang lebihnya hampir-hampir mirip lah ya. Kurang lebihnya hampir-hampir mirip. Sesuai dengan news GBP selama 1 minggu kemarin ya, tapi memang kalau dibandingin sama GJ tadi, GBP JPY tadi, memang GU ini nggak terlalu banyak pergerakannya, masih di zone yang udah kita bahas minggu lalu ini. Oke, dia masuk ya minggu lalu, berarti Jumat, Kamis ini. Nah, minggu lalu memang harga itu ada di sini pada saat kita menganalisa dan dia mencoba break. Oke, dia mencoba break, pullback dan memang naik ke atas. Oke. Dan sekarang close-nya di sini. Prediksi kita untuk seminggu ke depan mungkin dia akan mengambil area ini. Oke. Kenapa di sini? Nanti saya akan jelasin lebih detail di grup VIP kita. Oke, jadi untuk seminggu ke depan setelah dia udah touch di area SNR ini, kemungkinan dia akan sideway di antara dua kotak-kotak ini sampai menunggu hasil news yang selanjutnya gitu. Oke, jadi saya belum sempat ngecek gitu NFP untuk USD itu Jumat depan ini atau Jumat depannya lagi gitu. Oke, kalau kita lihat nih sekarang tanggal 25 hari Sabtu, ya kemungkinan besar sih Jumat besok ini gitu. Jadi kemungkinan emang selama seminggu ke depan ini yang ada hubungannya dengan US dollar itu pasti akan sideway dulu. Oke, next untuk pair selanjutnya UJ atau USD JPY kurang lebihnya saya rasa sama gitu. Jadi kita skip dulu untuk kali ini USD JPY-nya dan kita langsung masuk ke gold. Nah, ini yang jadi favorit kita. Oke, seperti yang udah tadi sempat dibahas, hasil news USD itu memang selama beberapa hari kemarin itu ya lumayan bagus gitu. Kalau kita lihat ini trennya gold ini memang naik gitu. Oke. Jadi kalau kita ngelihat long term dia emang masih naik, belum ada tanda-tanda mau turun gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu dia turun. Oke, turun dan masih tertahan di area SNR ini. Oke, makanya dia naik. Terus dia buat lagi kemarin waktu di hari Jumat, Kamis, Rabu, hari Senin all time high baru harga gold dan dia turun. Turun ini cuman sentimen positif dari US dollar dan ini saya rasa sementara aja. Oke. Tapi secara tren garis besar memang gold ini masih akan naik lagi ke atas. Itu hanya sekedar prediksi bisa benar bisa enggak. Oke, jadi kita trading ini ngikutin market itu jalan kemana gitu. Nggak ada kata terlambat, oke. Jadi yang selalu kita lakukan gitu ya. Ya, pada saat harga itu masuk misalnya, oke.
95% trader gitu akan berusaha dia entry itu di area kotak ini gitu. Tapi kita enggak. Kenapa saya bilang kita enggak? Ya karena kita akan menunggu dulu kejelasan dia naik lagi. Kita akan masuk di sini. Oke. Terus habis itu kita akan masuk di sini dan seterusnya. Targetnya seberapa jauh dan dia arahnya kemana, ya itu selalu saya update di grup VIP kita di Telegram. Oke. Sementara prediksi analisa selama seminggu ke depan begini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selalu profit dan semangat.